menyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, kita sering dengar menyala bangku, ya kan? Menyala kokohku. Apalagi ada yang tahu Bapak Ibu. Sekarang lagi ngetrend soal menyala-nyala ya. Nah pertanyaan saya adalah, itu menyala yang positif atau negatif? Karena seringkali yang kita lihat menyalanya adalah bukan menyala yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Menyalanya justru jadi provokator. Ya kan? Hari-hari ini banyak provokator. Dan kita sering menghadapi banyak berita-berita yang justru hoax ya. Kadangkala kita tergiring dengan berita itu. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau tergiring berita yang seperti itu, atau kita mau masuk dalam firman Tuhan, menyala-nyala bersama dengan firman-Nya atau tidak? Karena kita saat ini adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk di dalam rencananya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Makanya sekarang kita jangan main-main lagi. Kita harus katakan ya, ya, tidak, lebih daripada itu berasal dari iblis. Jadi kita tidak lagi ada di tengah-tengah. Walaupun tadi saya duduk di tengah, ya, tapi bukan berarti saya 50-50 nih ngikut Tuhan. Tidak. Sekali Yesus tetapi Yesus. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Jangan pernah kita mengingkari Dia. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, ada ciri-ciri orang yang menyala-nyala itu seperti apa Bapak Ibu? Ini kita mau belajar dari si semut ya. Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Dikatakan apa Bapak Ibu? Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas Bapak Ibu. Ya, kenapa kok di Alkitab dikatakan semut? Walaupun kita banyak baca ada singa ya, ada juga burung merpati, tapi penggambaran ini adalah binatang yang lemah sebenarnya Bapak Ibu. Semut itu binatang lemah atau enggak? Sebenarnya lemah ya, kecil kan? Tapi semut yang kita mau pelajari di sini adalah semut yang adalah binatang yang memberikan pelajaran bagi kita supaya kita jangan malas. Semut itu adalah binatang yang mencari makanannya pada musim panas, Bapak Ibu. Dia membuat stok makanan pada saat panas. Kalau kita di luar sana, kepanasan, enak nggak? Kalau bisa kita malas dah, keluar dah, ya kan? Mendingan stay di tempat yang ada AC-nya, ya. Bila perlu kita ngopi-ngopi, ya, ngobrol-ngobrol sampai ngabisin waktu, nggak tahu apa yang dikerjain, kita tidak melakukan pekerjaan yang sebenarnya bisa kita maksimalkan. Justru semut, di sini saya dapat pelajaran bahwa semut ini menggambarkan kita sebagai umat Tuhan, hari-hari ini jangan banyak lagi bermalas-malasan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu? Pembala sidang kita selalu tekankan bahwa kita harus banyak apa Bapak Ibu? Berdoa, muji. Selalu saya ingat, hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, bahasa roh. Hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, bahasa roh. 3 hal itu harus kita miliki. 3 hal itu harus kita maksimalkan dalam kita. Bagaimana kita bisa mengenal siapa Yesus yang kita sembah kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Gak mungkin Bapak Ibu. Saya baca Alkitab ini sudah mau masuk 29 kali. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang gini, saya juga udah baca Alkitab Pak. Udah berkali-kali Pak. Udah berapa kali? Ya saya udah 10 kali Pak. Saya Kejadian dan Wahyu Pak. Selesai saya. Kok Kejadian dan Wahyu? Bukannya Kejadian sampai Wahyu. Yang benar kan Kejadian sampai Wahyu ya kan? Kenapa Anda bacain cuma itu? Karena Tuhan kita Alfa dan Omega. Makanya saya hanya baca dan Kejadian dan Wahyu. Saya bilang lu bertobat. Pinter ngeles ya kan? Yang penting sudah baca yang awal dan akhir. Yang benar adalah kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya apa? Firman Tuhan, iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Banyak orang hari-hari ini malas baca Alkitab. Ya, boro-boro muji nyembah Tuhan baca Alkitab ya malas. Saya punya komitmen Bapak Ibu baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Makanya setiap 4 bulan saya habis 1 baca Alkitab ini Bapak Ibu. Habis 4 bulan sekali.
Jadi setahun saya baca 3 kali habis. Gak pernah bosanin Bapak Ibu. Dan saya selalu punya kerinduan. Karena saya baru baca Alkitab sejak tahun 2006, komitmen baca setiap hari. 2006, which is itu baru 18 tahun yang lalu. Saya punya komitmen gini. Satu saat nanti, saya harus baca Alkitab lebih daripada usia. Ya saya 52 tahun, jadi nanti sama dengan usia saya baca Alkitab, itu 11 tahun lagi. Pas, jadi 63 tahun saya pas baca Alkitab 63 kali. Kenapa saya punya komitmen itu? Karena saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 katakan. Tapi akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman yang keluar dari mulutku, saya tuh jadi rema Bapak Ibu. Suatu hari saya pernah berkunjung dalam satu mall, ya. Gak jauh dari sini, saya nggak perlu sebut nama mallnya, karena mallnya terkenal. Jadi waktu itu saya mau masuk ke toilet. Tiba-tiba di toilet Roh Kudus bicara, kamu doakan anak ini. Yang penjaga toilet itu. Lalu saya gini, nanti, ya masa doain orang toilet kayak enak ya Bapak. Ya, tapi disuruh Roh Kudus. Lalu, ya udah saya ke toilet aja dulu kan, setelah toilet, pas saya mau keluar, doakan. Lalu, ini nggak boleh saya lawan nih. Saya tanya sama anak muda ini, Mas, kenapa Mas kok kayaknya lemes banget sih Mas? Saya bilang gitu. Iya Pak, saya banyak bolak-balik ke rumah sakit, tetap masih sakit aja. Saya banyak masalah nih, kenapa saya nggak tahu. Oh gitu Mas. Loh, terus Mas kenapa terusan kayak gitu? Iya, saya ke rumah sakit terus Pak. Saya langsung, Mas sholat nggak? Saya bilang gitu. Oh saya nggak sholat. Loh, terus nggak doa? Saya bilang gitu. Enggak. Saya ngapain? Saya ke gereja Pak. Oh pantas, ada domba yang hilang. Makanya saya diminta untuk doakan. Saya bilang gini, ya udah Mas, engkau baca Alkitab nggak? Kamu baca Alkitab nggak? Enggak Pak. Nah, gimana bisa timbul iman? Kesembuhan ilahi itu timbul kalau kita punya iman dalam Tuhan Yesus. Gimana kita bisa percaya bahwa Yesus adalah penyembuh kalau Mas sendiri nggak percaya melalui baca firman Tuhan? Mas muji nyembah Tuhan nggak? Enggak. Ya, oke kalau kayak gitu Mas, saya kasih sharing. Setelah itu saya doakan. Setelah saya doakan, saya nggak peduli lagi ada KKR. Saya bilang, cara unik Tuhan, itu tiba-tiba bisa suatu saat, hari itu juga doa, saya doakan. Setelah saya doa, jangan lupa Bapak Ibu, kita harus itu pelayanan yang Tuhan mau adalah waktu kita sampaikan firman Tuhan. Waktu kita memberikan satu semangat buat orang yang lemah, jangan lupa kita juga. Khususnya bagi orang-orang yang lemah. Dan saya bersyukur dengan itu, saya bilang ini, jangan malas Mas. Semangat sama Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Bapak Ibu. Engkau akan beruntung. Orang yang tidak malas, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia selalu fokusnya sama Yesus. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain kau Yesus. Coba kita nyanyi dari pertama. Kita nyanyi ini dengan iman Bapak Ibu. Serius. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku.
ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Siapa saudara? Yesus. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan ini. Biar kita rohnya memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Yang pertama, jangan malas Bapak Ibu. Jangan malas. Bangun pagi aja susah, ya kan? Saya sering bangun pagi Bapak Ibu. Itu udah standar saya harus bangun pagi. Baca Alkitab, nyembah Tuhan, itu udah standar. Dan itu bukan hanya itu aja, lakukan. Saya tadi pelayanan dari jam 5 pagi, jam 7 kurang. Jam 5, jam 6 kurang, saya udah jalan. Tempat di lain sebelum ke sini juga. Saya bilang kalau dipikir-pikir, kemarin juga kami melakukan ada pelayanan dari pagi juga. Sentul, jam 7 pagi udah nyampe di sana. Sampai malam. Kalau pikir-pikir capek ya Bapak Ibu. Tapi kalau roh kita tetap menyala-nyala, gak capek. Gak capek. Walaupun muka juga kayaknya ngantuk juga. Walaupun capek gitu, roh saya nyala-nyala. So what gitu loh. Gitu. Itu yang harus kita pertahankan, roh kita tetap on fire for Jesus, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau kita off fire, ya, iblis nyerang kita langsung selesai, ya kan? Itu diserang sedikit aja langsung selesai. Saya selalu ingat bahwa waktu saya lemah, harus ingat firman. Karena saya selalu ingat firman-Mu, ya kan? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba Pak. Ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jadi kita nggak terantuk Bapak Ibu, karena ada firman-Nya. Waktu kita misalnya di dunia kerja atau lakukan bisnis, waktu kita ada gangguan misalnya gini, ini kita kalau bisa deh, kita buat yang nggak sesuai spek deh, misalnya. Roh Kudus ingat, dan no way. Waktu saya Tuhan percayakan dulu di marketplace selama 21,5 tahun, di perusahaan BUMN, ya, terakhir menjabat direktur utama sebelum saya ambil komitmen untuk saya full heart. Bukan full timer ya, full heart. Sejak 2019
saya sudah tidak lagi bekerja di profesional, maksudnya dalam dunia marketplace yang di BUMN, walaupun saat ini saya adalah sebagai professional trainer, tapi tidak setiap hari, ya kan? Artinya saya membimbing orang-orang, para manajer, kepala divisi, bahkan direksi untuk soal leadership perusahaan-perusahaan lain. Nah, tapi nggak seperti kayak dulu. Waktu saya bekerja di perusahaan itu, saya punya prinsip gini. Pertama, takut. Itu prinsip pertama kerja. Takut akan Tuhan. Gimana hidup kita mau diberkati Tuhan kalau kita tidak takut sama Dia? No way, nggak bisa. Yang kedua, jangan terima uang, makanan, parcel, voucher dari partner bisnis. Itu selalu saya tekankan ke seluruh staf saya waktu itu. Karena kenapa? Karena saya tidak mau ada kutuk di dalam kita melakukan usaha kita. Banyak orang berbisnis melakukannya sogok. Lakukan apa lagi Bapak Ibu? Tipu sana, tipu sini. Harusnya dikasih grade A, yang dikasih grade C. Neko-neko dengan tender yang nggak benar. Saya bilang, what? Saya lebih baik nggak usah dapat tender. Daripada saya jadi loser, tahu nggak? Jadi pecundang di dalam Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan, tapi saya tidak lakukan firman Tuhan. Saya bilang, itu sama aja saya, apa Bapak Ibu? Mengkhianati firman. Saya terapkan itu. Orang pada bingung. Orang pada aneh ngelihat ini orang kok nggak sejalan seperti orang yang biasa dilakukan. Saya bilang gitu, ngikut Tuhan ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Ya, ngeri waktu melakukannya, sedap waktu kita menjalaninya. Waktu jalani kita lihat kemuliaan Tuhan. Waktu kita jalani ada mujizat Tuhan. Waktu kita jalani ada terobosan. Waktu kita jalani ada perubahan. Di dalam suatu kultur perusahaan. Karena kenapa? Ada roh takut akan Tuhan di dalamnya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Waktu saya tinggalkan, mereka melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dilakukan. Tidak lagi main-main yang aneh-aneh. Dan itu yang menjadi berkat buat hidup saya. Kenapa? Saya berikan teladan. Teladannya adalah apa? Biar roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bisa memberkati saat tiada jalan. Bapak Ibu percaya nggak? Oh, saya sangat percaya. Saya hampir mengalami kematian 7 kali. Kalau saya ceritain, itu kalau nggak ada mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, impossible. Makanya kalau saya bilang gini, saya hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan mau supaya saya menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya tidak takut menghadapi tantangan hidup, karena saya percaya roh dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saya tipe adalah penginjil. Saya suka menginjil di berbagai tempat. Mau tempat yang gak enak, yang sedang, yang lebih enak, enak banget. Pokoknya itu bolak-balik aja. Mau tempatnya baunya minta ampun, it's okay. Yang penting apa? Firman Tuhan disampaikan. Gak lihat tempat Bapak Ibu. Supaya apa? Kita lihat bahwa Yesus saja datang ke dunia untuk jadi manusia. Itu awesome, luar biasa. Bagi saya, Tuhan mau datang ke dunia, mau nebus dosa kita. Karena kenapa? Dia ingin supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya saya tidak mau sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup. Saya terlalu percaya Yesus yang kita sembah dahsyat. Jadi pertama dari orang yang memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan adalah jangan malas. Yang kedua, kita baca di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau ngopi enakan dingin atau panas ya? Panas kan ya? Tapi ada orang gak suka panas. Artinya 50-50 dong, dingin dan panas. Benar gak? Iya kan? Siapa yang suka minum air panas? Saya paling suka air panas. Itu kalau saya minum air panas, panas beneran, langsung saya minum.
Itu biasa saya melakukan itu. Sampai orang bilang gini, nggak salah loh. Nggak tahu, saya udah biasa gitu. Air masih panas itu saya minum. Karena kenapa? Nggak tahu, itu udah kebiasaan saya. Dan memang saya suka minum air panas. Walaupun dingin juga, kalau bisa panas. Nah, yang dimaksud dari firman Tuhan hari ini adalah, engkau mau on fire atau enggak sama Tuhan? Engkau mau sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak? Pilih, mau dingin atau mau panas. Panas itu menyala-nyala dalam Tuhan. Kalau dingin, dia suam-suam kuku. Ya, bentar dingin, bentar panas. Kalau mandi air hangat enak, ya kan? Tapi kalau misalnya air dingin di tengah udara dingin, freezing ya, membeku. Tapi kalau udara panas, kita mandi air panas, ampun, saya nggak bisa bayangin ya. Saat ini kalau orang lagi di luar sana panas, mandi air dingin lebih enak lagi, ya kan? Nah, hari-hari ini Tuhan mau mengajarkan kita, ciri kedua dari orang yang memiliki roh menyala-nyala dalam Tuhan, jangan suam-suam kuku Bapak Ibu. Jangan sehari ini saya sungguh-sungguh sama Tuhan, besok saya, tar dulu ya Tuhan, saya lagi mau pakai cara saya nih, melakukan bisnis. Saya mau pokoknya gak libatkan Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan gak sama hidup kita? Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Dia. Orang yang suam-suam kuku, itu biasanya orang yang jarang mengucap syukur dalam keadaan hidup dia. Iya, makanya on off. Kadang-kadang lagi semangat sama Tuhan, kadang-kadang lagi ada masalah. Kayaknya malas sungguh-sungguh sama Tuhan, gak percaya lagi firman-Nya. Diberkati, wah senang. Aku diberkati, sekarang aku diberkati. Pas lagi gak ada berkat. Udahlah Tuhan belakangan deh, yang Tuhan belakangan. Tuhan mau hari-hari ini banyak mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur itu perlu biaya nggak? Nggak perlu, dari hati kita doang Bapak Ibu. Orang yang banyak mengucap syukur terpancar dari kehidupan dia. Dia pasti jarang marah-marah. Ya, orang ucap syukur pasti jarang marah. Bukan pemarah ya Bapak Ibu. Kalau orang sering marah-marah, cek deh, pasti jarang ucap. Dan orang yang jarang ucap syukur, mukanya cepet tua. Umur gue udah tua misalnya gitu kan, 70 tahun. Wajar, tapi kelihatan auranya, dia jarang ucap syukur. Karena kenapa? Nggak bisa dibohongin Bapak Ibu. Kalau orang ucap syukur, terpancar wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, itu kayaknya nggak ada kemuliaan Tuhan. Oh enggak dong, semua wajah-wajah orang-orang di tempat ini, orang-orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya percaya karena saya lihat semuanya sukacita dalam Tuhan. Walaupun kelihatan ada yang beberapa punya masalah. Ayo sukacita sama Tuhan Bapak Ibu ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan tahu masa depan hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah rancangin gini, ini untuk dia, udah aja dah. Gak suka saya sama dia. Oh Tuhan gak kayak begitu Bapak Ibu. Tuhan itu mau orang yang ini terlahir dalam keadaan menderita sekalipun, Tuhan bisa buat suatu saat nanti dia jadi berkat buat banyak orang. Orang yang secara badannya dia tidak sempurna, cacat, Tuhan bisa pakai jadi berkat buat banyak orang. Bahkan melalui lagu-lagunya, saya diberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
penolong yang setia. Ayo nyanyi dari awal, renungi lagu ini Bapak Ibu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong kita yang setia, Bapak Ibu. Ini harus jadi gaya hidup, Bapak Ibu. Kenapa saya ngajak Bapak Ibu kita banyak memuji nyembah Tuhan? Baca firman Tuhan, muji nyembah. Bapak Ibu lakukan tiap hari, setiap saat. Itu yang namanya tantangan. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi Yesusku yang kusembah dahsyat. Saya nyanyi muji nyembah Tuhan, itu bukan hanya pada saat lagi di rumah. Saat saya nyetir mobil, saat saya jalan kaki, saat saya olahraga, itu nyembah Tuhan. Enak jalan hidupnya. Saat saya kadang kala olahraga di mall, itu mall saya kelilingin Bapak Ibu. Itu lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dia nyanyi, kadang-kadang nyanyi. Nyanyi apa aja yang Tuhan taruh, nyanyiin aja. Sambil ya kita bersyafaat. Kenapa? Hidup ini anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan bahwa hampir mati, saya sudah merasa hampir 7 kali, baru bisa lebih mengerti lagi bahwa hidup ini sangat berharga di mata. Harusnya saya sudah dipanggil kalau emang Tuhan izinkan, itu 3 tahun yang lalu. Pada saat saya kena COVID, Delta. Ya, itu 3 tahun yang lalu saya saturasinya 60-70. Ada teman-teman saya 80-85, mereka dipanggil Tuhan. Saya 60-70. Udah sesak napas. Udah gak ada harapan. Itu benar-benar hope-nya ada, tapi less. Harusnya hopeful. Ini hopeless, ya kan? Tapi Tuhan bisa buat mujizat dengan caranya yang ajaib. Saya masih bisa nyetir mobil menuju ke rumah sakit. Sampai orang bilang gini, that's impossible. Gak mungkin. Ya, kalau ngikut Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Ya kan? Kalau kita banyak percaya dengan firman-Nya, bahwa setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang kuperintahkan padanya, dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya, itu jadi rema. Tuhan perhitungkan iman kita Bapak Ibu. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengar firman Kristus jadi rema. Justru di saat tidak ada harapan, Tuhan buat pengharapan yang dahsyat. Justru saat paru-paru saya di ronsen semuanya putih,
Saya jalan aja udah kayak terhuyung-huyung. Tapi saya selalu ingat aja, Yesus yang kus. Justru saya hampir game kalau dibilang. Saya cuma basaro, hurrakasyakarabala, basaro aja. Masuk rumah sakit aja, susahnya minta ampun, antrian loh Bapak Ibu. Tiap hari waktu itu 1.000 orang meninggal. Ibaratnya saya itu dalam antrian tuh, you wanna join with me or not? Nah gitu kan ibaratnya gitu, join pasukan sana atau pasukan sini atau yang mau disembuhkan. Tapi yang saya percaya cuma satu, kalaupun aku dipanggil, aku tahu kemana aku pergi. Ya kan? Itu yang saya percaya. Cuma Tuhan masih, you stay here, ya, still here. Tahu apa yang dilakukan? Hari pertama saya masuk rumah sakit itu, masuknya aja 2 hari dulu nunggu. Masuk di rumah sakit, itu nggak langsung rumah sakit, IGD. IGD. Itu IGD 2 hari saya. Baru masuk dirawat di rumah sakit hari ketiga. Yang saya lakukan cuma nyembah Tuhan. Baik pagi. Sambil nangis saya. Saturasinya 60, 70, 80. Ini yang udah bagus. Nyembah Tuhan. Di toilet saya nyembah Tuhan. Teman-teman saya ini, ada 2 orang, itu terbaring, tepar gitu. Saya bilang, ya Mas, saya beri kesempatan sembuh. Saya malah doain mereka. Saat saya juga butuh didoain. Saya mendoakan mereka. Teman-teman saya bilang doakan. Bahkan ada teman-teman bilang gini, sampai ngomong sama adik ipar saya gini. Saya pikir kayaknya udah game nih, abang lo nih, gitu. Karena kenapa? Sudah berat posisi. Tapi bilangnya setelah saya dapat mujizat. Sebelum dapat mujizat belum dibilang waktu itu. Saya bilang gini, emang benar. Alamin ini mujizat. Justru di hari keempat, Tuhan buat mujizat. Saat saya, orang-orang teman-teman saya yang di sini masih terbaring, saya udah bisa jalan sana sini. Saya doa keluar, saya sembah Tuhan, saya lepaskan berkat shalom buat tempat rumah sakit di sana. Saya bilang gini, oh gua baru ngerti. Saya waktu itu saya berpikir, saya baru ngerti kenapa Tuhan sini. Saya harus doakan banyak orang-orang yang sakit, dan saya doakan rumah sakit, perawat-perawat di sana, saya sembahkan, aku lepaskan shalom, shalom, shalom buat tempat ini. Justru dokternya bingung. Pak Henry, kok udah jalan-jalan aja Pak Henry? Ya, puji Tuhan dokter, iya saya lihat kok Bapak udah sehat gini, nggak ada kelihatan kayak orang sakit. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, oh dahsyat. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang tadinya harus near end of death. Ini justru Tuhan izinkan. Saya masuk dalam rencananya dia sampai detik ini. Sampaikan firman Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Saya nggak pernah takut menyampaikan firman. Kalau Tuhan suruh, sampaikan. Karena kenapa? Saya ngalamin yang namanya mujizat Tuhan udah 7 kali. Jadi mau takut apa? Tapi bukan orang nekat ya, aduh saya nggak takut mati, pokoknya dengan cara yang nggak, oh enggak, bukan gitu. Kita harus nggak usah takut kalau kita mati dengan iman kepada Kristus, nggak takut. Filipi 4 ayat 10 katakan, Filipi 1 ayat 21 katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah. Berapa tahun sih kita bisa hidup di dunia ini? 70, 80 tahun di Alkitab katakan. Tapi habis itu penderitaan dan bla bla bla. Saya bersyukur punya orang tua, bapak saya umurnya 85 tahun. Sampai saya selalu begini sama bapak saya. Pak, 85 tahun dia masih bisa bawa mobil. Masih bisa jalan. Panas ini kerja masih bisa. Saya bilang kalau nggak karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa dia kebiasaannya? Dia bangun pagi, dia baca Alkitab. Habis itu olahraga. Makanya saya bilang, saya kagum sama Tuhan. Masih bisa nyetir mobil, masih bisa dia giniin pohon. Dia tidak mau dibantu orang.
Saya malah yang was-was. Karena kenapa? Ini kan 85 tahun bukan umur. Aduh, saya pikir gini, Pak jaga deh. Tenang aja, enggak jaga Pak. Jangan sampai drop gitu aja. Tapi saya percaya kenapa dia kuat. Karena ada firman Tuhan. Yang menjadi rema dalam hidup. Makanya saudara, mau kita kuat, on fire for Jesus, mau kita sehat, ingat firman. Yang pertama tadi apa? Ciri orang yang menyala-nyala dalam Tuhan. Jangan malas ya. Yang kedua, jangan suam-suam kuku. Yang ketiga, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Nah, ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan, garis bawahi Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Ciri ketiga dari orang yang memiliki roh menyala-nyala Tuhan, dia tidak berhenti untuk berbuat baik. Dia selalu berbuat. Dia selalu memikirkan jiwa-jiwa yang lain supaya ikut sama seperti apa yang dia rasakan. Nah itu yang saya lakukan bersama dengan istri, kita belajar untuk kami udah merasakan ini, kami juga rindu. Mereka juga merasakan kasih Kristus. Mereka juga diberkati. Supaya hidup mereka bukan mereka lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidup mereka. Jangan berhenti untuk berbuat baik Bapak Ibu. Supaya hidup kita terus memancarkan terang Kristus. Hidup kita bukan jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi jadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Siapa yang ingin menjadi berkat bagi banyak orang? Saya diberkati dengan GBI Maple Park, ya, melalui gembala saudara, itu Bapak Ferry, itu dengan Ibu Tinting, itu jadi berkat buat banyak jiwa-jiwa di tempat, di daerah, pelayanan untuk pekabaran Injil. Mereka termasuk GBI Maple Park ini jadi berkat buat pekabaran Injil yang kami lakukan. Dan saya percaya bukan menjadi rugi, bahkan engkau akan terus naik dan tidak pernah turun, engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang engkau perbuat, berhasil dan beruntung. Karena penyertaan Roh Kudus Tuhan yang memimpin menyertai engkau. Itu ciri-ciri kita yang memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan malas, ayo. Ingat semut tuh ya, nggak pernah malas. Pernah lihat semut tidur? Nggak pernah lihat ada semut tidur? Kalau kucing, anjing tidur ya. Apalagi binatang yang tidur. Singa yang ngeri aja iya tidur. Beruang juga tidur. Apalagi binatang yang tidur. Tikus pernah lihat tidur nggak? Pernah kayaknya saya lihat ya. Kok tidur gini? Ih tikus aja bisa tidur. Iya bener. Saya pernah lihat ada tikus tidur kok. Baru dikagetin dia bangun. Terus yang kedua apa Bapak Ibu ciri orang yang menyala-nyala dalam Tuhan? Jangan suam-suam kuku Bapak Ibu. Ingat tuh Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 kepada jemaat Laodikia. Laodikia itu orangnya suam-suam kuku. Kadang semangat dalam Tuhan, habis itu ada masalah. Gak percaya lagi sama firman. Jangan kayak Yudas. Dia jadi pengkhianat dengan firman Tuhan. Bahkan mengkhianati Yesus. Tapi saya percaya di sini tidak ada Yudas-Yudas. Semuanya ini apa maunya? Yohanes, Petrus atau semuanya ini murid-murid Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Jangan berhenti untuk berbuat baik Bapak Ibu. Bahkan kita juga, saya pernah memperhatikan musuh saya lepaskan berkat buat. Lama-lama bingung. Lu jelekin lu. Gue gak senang sama lu, kenapa lu masih perhatiin gue? Karena kenapa? Akhirnya dia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini Bapak Ibu ingat, hal, jangan malas, jangan suam-suam kuku, dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Biar firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan rema bagi saudara. Saya undang saudara kita bangkit berdiri.
Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati